Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di aplikasi Kredipo. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini saya akan membahas pengalaman pribadi pinjam uang di Kredipo, mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman, hingga pencairan dana ke rekening. Dijelaskan secara lengkap bagaimana syarat pinjam uang di Kredipo, besaran bunga, tenor cicilan, serta biaya yang perlu diperhatikan. Selain itu, video ini juga mengulas kelebihan dan kekurangan Kredipo berdasarkan pengalaman pengguna, termasuk tips agar pengajuan pinjaman cepat disetujui dan terhindar dari masalah gagal bayar. Dan video ini cocok bagi kamu yang sedang mencari informasi apakah Kredipo aman, legal, dan layak digunakan sebagai solusi pinjaman online. Saya mulai mencoba pinjam uang di Kredipo saat membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Awalnya saya ragu, tetapi karena Kredipo cukup populer dan disebut legal OJK, akhirnya saya memberanikan diri mendaftar. Untuk proses pendaftaran di aplikasi Kredipo terbilang mudah. Saya hanya perlu mengisi data diri, mengunggah KTP, serta melakukan verifikasi sesuai instruksi. Setelah akun disetujui, saya langsung mendapatkan limit kredit. Dari situ saya mencoba fitur pinjaman tunai Kredipo dan memilih nominal serta tenor cicilan yang sesuai kemampuan. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 3 juta rupiah dengan jangka waktu pinjamannya selama 6 bulan. Biaya administrasinya 6% sebesar 180.000. Dana atau uang yang akan diterimanya sebesar 3.820.000 rupiah. Untuk pengajuan pinjaman diproses cukup cepat. Tidak sampai 1 hari sudah ada notifikasi persetujuan. Dana pun langsung cair ke rekening bank yang saya daftarkan. Jadi selama menggunakan Kredipo, saya merasa sistem cicilannya cukup jelas. Di aplikasi sudah tertera rincian bunga, tenor, dan tanggal jatuh tempo sehingga mudah dipantau. Namun saya juga menyadari bahwa bunga pinjaman Kredipo tergolong lebih tinggi dibanding pinjaman bank, terutama jika memilih tenor panjang. Oleh karena itu, saya selalu berusaha membayar tepat waktu agar tidak terkena denda keterlambatan. Sementara untuk kelebihan Kredipo yaitu pengguna bisa mendaftar hanya dengan KTP dan foto selfie tanpa banyak dokumen rumit. Pengajuan pinjaman sering disetujui dalam hitungan menit atau jam, bukan berhari-hari seperti bank. Dan Kredipo memberikan pinjaman tanpa memerlukan jaminan atau aset sebagai pengikat, sehingga akses pendanaan lebih mudah bagi banyak orang. Selanjutnya, untuk bunga yang kompetitif relatif rendah di industri fintech. Persentase bunga di Kredipo umumnya berada di sekitar 2,6% per bulan. Relatif lebih rendah dibandingkan beberapa pinjaman online lain yang bisa di atas 3% sampai 4% per bulan. Dan untuk cicilan dalam waktu 30 hari, Kredipo menyediakan opsi tanpa bunga dan hanya biaya administrasi, cocok untuk kebutuhan pay later cepat tanpa tambahan bunga. Dan Kredipo merupakan fasilitas keuangan yang resmi terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga termasuk layanan yang kredibel. Sementara untuk kekurangan Kredipo yaitu pinjaman tunai terbatas untuk akun premium.
Layanan pinjaman tunai uang cair ke rekening hanya tersedia untuk akun premium. Akun basic tidak selalu bisa mengaksesnya. Dan jika telat bayar tagihan atau cicilan, beban denda bisa cukup tinggi. Hal ini bisa membuat total biaya pinjaman meningkat tajam. Jadi dari pengalaman ini, Kredipo cukup membantu sebagai solusi pinjaman online cepat, terutama untuk kebutuhan mendesak. Meski begitu, pengguna tetap harus bijak memahami syarat dan ketentuan, serta menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan finansial agar tidak mengalami gagal bayar di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Kredipo. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Kredipo, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di aplikasi Kredipo, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.